Wa idza balagal atfalu minkumul huluma. Wa idza balagal atfal, dan ketika telah sampai anak-anak minkumul huluma, dari kalian bermimpi atau usia balik, falyastadzinu, maka hendaklah mereka minta izin di semua waktu. Kama sta'dzanal ladzina min qablihim, sebagaimana meminta izin orang-orang yang sebelum mereka, itu orang dewasa. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah itulah Allah memberikan penjelasan kepada kalian ayat-ayat hukumnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Wal qawaidu minan nisa allati, dan orang tua ya dari para wanita yang tidak lagi haid ataupun hamil, allati la yarjuna nikahan, yang tidak mereka menginginkan nikah lagi, falaisa alaihinna junahun, maka tidak ada atas mereka dosa, ayyadhna thiyabahunna, mereka untuk menanggalkan pakaian luar mereka, ghairu mutajarribatin bizinah, dengan tanpa menampakkan perhiasan kalung gelang. Wa ayasta'fifna, dan jika mereka menjaga kehormatan, khair ya, ista'fina khair lahunna, adalah lebih baik bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar perkataan kalian dan Maha mengetahui isi hati. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, ya, apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Ya, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Jadi anak-anak dari golongan merdeka, dari orang merdeka yang bukan mahram, yang telah balik, haruslah meminta izin terlebih dahulu jika hendak masuk ke kamar tidur orang tua, seperti cara orang-orang yang disebut dalam ayat sebelumnya ya, di ayat 27 28 surah ini ya, di ayat sebelumnya. Dan para perempuan tua yang telah berhenti haid dan mengandung, yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar. Pakaian luar yang dimaksud kalau dibuka tidak menampakkan aurat ya. Mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Di sini Asyuddin berkata, mengatakan bahwa ketika ayat ini diturunkan berkenaan dengan sekelompok sahabat Rasulullah yang lebih menyukai berhubungan suami istri pada 3 waktu, sebelum sholat subuh, tengah hari, dan sesudah isya. Mereka melakukan hal itu, kemudian mandi dan melaksanakan sholat. Namun pada 3 waktu itu hamba saya dan anak-anak mereka dibebaskan masuk rumah tanpa izin. Akhirnya turunlah ayat ini ya. Laisa 'alal a'ma harajun, tidak ada atas orang buta dosa ataupun larangan, wala 'alal a'raj, dan tidak pula atas orang pincang haraj dosa, wala 'alal marid haraj, dan juga tidak pula bagi orang yang sakit dosa, wala 'ala anfusikum, dan tidak pula atas diri kalian, antakulu min buyutikum, untuk kalian makan di rumah kalian, au buyuti abaikum, atau rumah-rumah ayah kalian, au buyuti ummahatikum, atau rumah ibu kalian, au buyuti ikhwanikum, atau di rumah saudara ya, saudara laki-laki kalian, au buyuti akhwatikum, atau rumah-rumah para saudara wanita kalian, au buyuti amamikum, atau rumah para saudara laki-laki ayah kalian, au buyuti ammatikum, atau rumah-rumah para saudara wanita ayah kalian, au buyuti akhwalikum, atau rumah para saudara laki-laki ibu kalian, au buyuti kholatikum, atau rumah para saudara wanita ibu kalian, au ma malaktum mafatihahu, atau rumah ya, apa yang kalian telah memiliki, mafatihahu, kunci-kuncinya, urusan diserahkan pada kalian, au sadiqikum, atau rumah teman-teman kalian, laisa alaikum junahun, tidak ada
dosa atas kalian antakulu jami'an au ashtata. Kalian makan semuanya bersama-sama atau terpisah-pisah sendiri-sendiri. Fa idza dakhaltum buyutan, maka ketika kalian memasuki rumah-rumah yang tidak berpenghuni, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam kepada diri kalian sendiri. Tahiyatan min indillah, sebagai penghormatan dari sisi Allah, mubarakatan thayyibatan, yang diberkati penuh barokah dan baik. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, demikianlah Allah memberikan penjelasan kepada kalian ayat-ayat hukumnya, la'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti. Tidak ada halangan bagi orang buta, ya, dan tidak pula orang yang pincang, tidak pula bagi orang yang sakit, tidak pula bagi dirimu makan bersama-sama mereka di rumah ibu-ibumu, ya, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, dan di rumah saudara ibumu yang perempuan. Di rumah kamu, di rumah yang kamu miliki kuncinya, ya, rumah yang diserahkan kepada kamu untuk mengurusnya, atau di rumah kawan-kawanmu, tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaknya kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik di sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi kamu agar kamu mengerti. Di sini Aisyah meriwayatkan bahwa ketika hendak berjihad bersama Rasulullah, kaum muslim menyerahkan kunci rumah mereka kepada keluarga atau saudara yang tidak ikut berjihad. Mereka berkata, semua makanan yang ada di rumah bebas kalian nikmati, namun keluarga atau saudara yang diseret tugas mengurus rumah mereka menolak dan berkata, kami tak akan menikmati makanan itu sebab mereka tidak memberikannya dengan hati yang ikhlas. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang yang beriman hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Idza kanu ma'ahu, dan ketika mereka berada bersamanya, bersama Rasul, ala amrin jami', atas satu urusan yang mereka berkumpul, lam yadhabu hatta yasta'dinu, mereka tidak meninggalkan, ya, tidak pergi meninggalkan Rasul sehingga mereka meminta izin kepadanya. Innalladzina yasta'dinunaka, sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepada kamu Muhammad, ulaika alladzina yu'minuna billah wa rasulih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa idza sta'danuka, maka ketika mereka minta izin kepadamu, li ba'di sya'nihim, karena sebagian urusan pribadi mereka, fa'dan liman syi'ta, maka berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki, minhum, di antara mereka, wastaghfir lahumullah, dan mohonkan ampunan untuk mereka kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi yang disebut orang mukmin itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, yaitu Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia, bersama dengan Nabi Muhammad dalam satu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang yang meminta izin kepada kamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin, ya, kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini Urwah bin Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi meriwayatkan bahwa dalam perang Ahzab, kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan berusaha memasuki Madinah dari rumah ya, nama sebuah sumur yang dikenal di Madinah. Jadi dalam perang Ahzab, kaum Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan berusaha memasuki Madinah dari rumah nama sebuah sumur terkenal di Madinah. Sementara di sisi lain suku Ghatafan, ya, suku Ghatafan ini juga mendekati di Madinah dari arah Na'ma, ya, dekat gunung Uhud. Ketika mendengar kabar ini, Rasulullah beserta kaum muslimin langsung menggali parit untuk membentengi Madinah.
Saat itulah kaum munafik tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja. Mereka sering pulang ke rumah mereka tanpa seizin Rasulullah. Padahal jika kaum muslim hendak pergi atau melakukan sesuatu, mereka memberitahu dan meminta izin lebih dahulu kepada Rasulullah. Lalu mereka segera bekerja menggali parit lagi. Oleh karena itu turunlah ayat ini. Ya. La taj'alu du'a ar-rasul, dan jangan kalian menjadikan seruan panggilan ya Rasul yaitu Muhammad bainakum kadu'ai ba'dikum ba'do, di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Qad ya'lamullah alladzina yatasallaluna minkum liwada. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang mereka keluar sedikit demi sedikit secara bersembunyi-sembunyi minkum, di antara dari majelis kalian liwada, dengan menutupi satu sama lain. Ya, sungguh Allah mengetahui orang-orang yang yatasalllaluna minkum liwada, mereka keluar sedikit demi sedikit secara bersembunyi-sembunyi dari majelis dengan menutupi satu sama lain. Fal yahdharil ladzina yukhalifun, maka hendaklah takut orang-orang yang mereka melanggar an amrihi, terhadap perintahnya, antusibahum fitnatun, akan menimpa mereka fitnah atau pencobaan, ayusibahum adzabun alim, atau mereka menimpa siksa yang pedih, yaitu di akhirat. Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara bersembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan dan ditimpa azab yang pedih. Ala inna lillahi, ya ketahuilah sesungguhnya milik Allah ma fis samawati wal ardh, apa yang ada di langit dan yang di bumi. Qad ya'lamu ma antum alaihi, qad ya'lamu, sungguh dia mengetahui, ma antum, sesuatu keadaan yang kalian alaihi, ada padanya. Wa yauma yurja'una ilaihi, dan mereka pada hari mereka dikembalikan ilahi kepadanya, fayunabbi'uhum bima amilu, lalu dia memberitahukan kepada mereka bima amilu, apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui dengan setiap segala sesuatu. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya, kepada Allah, lalu diterangkannya, Allah menerangkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, selesai surah ke-24, yakni surah An-Nur, ya, di ayat 64. Ya, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Ya, langsung lanjut ke surah Al-Furqan, yaitu surah ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi, maha suci Allah, alladzi nazzalal furqan, yang Allah dia menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Qur'an, ala 'abdihi kepada hambanya yaitu Muhammad, liyakuna lil 'alamina nadhira, supaya dia menjadi bagi semesta alam yaitu manusia dan jin, nadhira, pemberi peringatan ya dari siksanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, Allah ya, bagi miliknya, lahu mulkus samawat, kerajaan kekuasaan langit, wal ardi, dan bumi, walam yattakhid waladan, dan dia tidak mengambil anak, walam yakun lahu syarikun, dan juga tidak ada baginya sekutu, fil mulki, dalam kerajaan ataupun kekuasaannya, wa khalaqa kulla syai'in, dan dia menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, lalu dia menetapkan ukurannya dengan ukuran yang jelas. Ya, mensuci Allah yang telah menurunkan Furqan yaitu Al-Quran kepada hambanya yaitu Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yaitu alam jin dan alam manusia, yaitu yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan
tepat ya di Luling Sulawesi.